Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kita kali ini, izinkan kami mempresentasikan materi tentang aliran fluida viskos dalam saluran yang meliputi materi aliran laminar, aliran turbulen, aliran fully developer, mode diagram, kerugian minor dan kerugian mayor. Dengan di sini saya sebagai pemateri, yaitu saya Muhammad Iksan dengan NIM 243380 dan rekan saya Fauzan Rahman dengan NIM 243381 sebagai audiens. Baiklah, tidak memperpanjang-panjang, langsung saja kepada materi selanjutnya. Materi yang pertama yaitu aliran fluida viskos dalam saluran. Pengertian fluida viskos. Fluida viskos adalah fluida yang memiliki kekentalan atau viskositas sehingga selama mengalir akan timbul gaya gesek antar lapisan fluida maupun antar fluida dengan dinding saluran atau pipa. Aliran viskos menyebabkan kehilangan energi, penurunan tekanan, hambatan aliran, terbentuknya profil kecepatan. Contoh aliran fluida viskos air, oli, minyak, bensin, dan udara. Yang selanjutnya itu macam-macam aliran fluida. Aliran fluida terjadi ketika partikel-partikel dalam fluida bergerak ke satu arah dengan sedikit atau tanpa gesekan tegak lurus terhadap arah aliran. Nah, ciri-ciri aliran laminar yang pertama yaitu gerakan fluida teratur, tidak terjadi pusaran. Yang ketiga yaitu kecepatan fluida relatif rendah, gaya viskositas lebih dominan. Nah, aliran turbulen juga terbentuk ketika partikel-partikel fluida bergerak tegak lurus terhadap aliran biasanya dalam pusaran yang disebut dengan eddy. Ciri-ciri aliran turbulen yang pertama yaitu gerak lurus, fluida acak, banyak pusaran, terjadi percampuran fluida, dan kecepatan tinggi. Yang selanjutnya yaitu aliran fully developed atau berkembang penuh, adalah kondisi aliran fluida di mana dalam saluran atau pipa di mana profil kecepatan fluida tidak lagi berubah sepanjang arah. Pada titik ini, bentuk kurva tetap konstan dan gradien tekanan bernilai tetap. Nah, yang pertama yaitu diagram Modi, adalah grafik tak berdimensi, memetakan faktor gesekan terhadap bilangan Reynolds untuk berbagai tingkat kekerasan relatif pipa. Alat ini penting untuk memperkirakan penurunan tekanan dan kehilangan energi pada aliran fluida viskos dalam saluran tertutup. Nah, di sini ada sebuah gambar diagram aliran fluid developer. Yang pertama yaitu yang di sini dapat kita lihat bahwa aliran fluida secara searah mengalir dan tetap pada pipa, dan diagramnya bisa kita lihat di sini, yaitu dengan persamaan F
sama dengan H per L dikali L dt per U kuadrat per G. Yang selanjutnya yaitu bilangan Reynolds. Bilangan tidak berdimensi untuk mengkarakteristikkan aliran laminar atau turbulen dengan persamaannya itu RE sama dengan P per VL per nu, dimana di sini aliran fluida dapat kita lihat dalam pipa itu dengan bila RE kecil dari 2300 merupakan aliran laminar dan RE sama dengan 2300 merupakan aliran transisi dan RE besar dan merupakan aliran turbulen. Yang selanjutnya yaitu kerugian mayor. Pada kerugian mayor merupakan kehilangan tinggi tekanan akibat gesekan dalam pipa, termasuk kehilangan yang besar. Nah, pada kerugian minor yang merupakan kehilangan tertinggi tekanan akibat kerugian kecil. Nah, penyebab dalam kerugian mayor tergantung dari beberapa penyebab seperti tidak ada, tergantung dari tekanan pada aliran mengalir, berbanding lurus dengan sepanjang pipa L, berbanding terbalik dengan diameter pipa D, berbanding lurus dengan kecepatan rata-rata V, dan yang terakhir yaitu tergantung dari kekasaran pipa bila aliran turbulen. Nah, yang selanjutnya yaitu penyebab kerugian minor. Dalam penyebab kerugian minor ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama, kontraksi tiba-tiba atau perlahan. Kontraksi tiba-tiba atau perlahan. Yang kedua yaitu perlebaran tiba-tiba atau perlahan. Yang ketiga yaitu tikungan, dan yang keempat adalah katup. Nah, untuk persamaannya yaitu di sini untuk persamaan kerugian mayor di mana HF sama dengan lambda dalam kurung L per D V kuadrat per 2G, yang dimana di sini lambda adalah koefisien gesek, L adalah panjang pipa, D adalah diameter, dan V adalah kecepatan rata-rata, dan G adalah kecepatan gravitasi. Nah, untuk persamaan kerugian minor dapat kita lihat dengan rumus di sini, yaitu HL sama dengan K V kuadrat per 2G, di mana di sini KL adalah koefisien jenis penyebab dan V adalah kecepatan. Mungkin cuman segitu yang dapat saya presentasikan. Jika rekan saya ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya yaitu, saya ingin bertanya kepada moderator, yaitu apa hubungan antara kerugian mayor dan kerugian minor terhadap aliran fluida viskos ini? Hanya itu saja. Baik, terima kasih kepada
audien. Sebentar saya akan mencari jawabannya sebentar. Uh, Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Fauzan tadi, yaitu apa kerugian mayor dan kerugian minor dalam viskositas. Nah, dalam aliran fluida, viskos dalam pipa atau saluran terdapat dua jenis kerugian energi, yaitu kerugian mayor dan kerugian minor. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang kerugian mayor. Kerugian mayor adalah kerugian kehilangan energi akibat gesekan fluida dengan dinding pipa sepanjang aliran. Nah, untuk penyebabnya, yang pertama yaitu kekasaran permukaan pipa, yang kedua yaitu panjang pipa, yang ketiga adalah kecepatan aliran, dan yang keempat adalah viskositas fluida. Nah, untuk ciri-cirinya, yang pertama yaitu terjadi pada sepanjang pipa. Yang kedua itu nilainya biasanya lebih besar dibandingkan kerugian minor pada sistem panjang. Nah, yang kedua yaitu kerugian minor. Kerugian minor adalah suatu kerugian atau kehilangan energi akibat perubahan arah atau bentuk aliran. Ciri-ciri aliran ini, yang pertama yaitu terjadi pada titik tertentu, yang kedua itu biasanya kecil tapi bisa lebih besar jika disambung atau mati deh. Suara nggak? Kaluang Santaro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ulang tentang terkait dari pertanyaan Fauzan tadi. Yang pertama yaitu apakah kerugian minor dan kerugian mayor dalam viskositas. Dalam aliran fluida dalam pipa atau saluran terdapat dua jenis kerugian. Yang pertama yaitu kerugian energi, yaitu kerugian energi mayor dan kerugian energi minor. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kerugian mayor. Kerugian mayor adalah kehilangan energi akibat gesekan fluida dalam dinding pipa sepanjang aliran. Dan yang kedua yaitu kerugian mayor. Kerugian minor. Kerugian minor adalah kerugian energi akibat perubahan arah atau bentuk aliran. Nah,
Apa pengaruhnya terhadap viskositas? Pengaruhnya terhadap viskositas yaitu dapat menyebabkan atau mengalami fluida hambatan saat mengalir. Semakin besar viskositas, maka gesekan fluida semakin besar, dan yang kedua itu kerugian mayornya menjadi meningkat, dan yang terakhir adalah energi yang dibutuhkan semakin besar. Nah, mungkin cuman itu yang dapat saya jelaskan. Apakah rekan saya mengerti? Terima kasih atas jawabannya, dan saya cukup paham dengan jawaban tersebut. Baiklah, di sini mungkin cuman itu yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.